Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kistan Aufar Syaputra. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang queue yang dibuat menggunakan array dalam bahasa C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur data. Pertama-tama kita masukkan library yang diperlukan seperti stdio.h, stdlib.h, dan string.h. Lalu kita akan mendefinisikan max size, yaitu ukuran maksimum queue, yaitu sebesar 100. Lalu kita akan mendefinisikan struct underscore element yang berisi variabel char berukuran 30 yang berupa array, namanya itu adalah name. Lalu kita juga akan mendefinisikan struct yang bernama underscore queue, isinya adalah queue underscore element, yaitu variabel array bertipe underscore element dengan ukuran maksimal max size, yaitu 100. Lalu ada juga 4 variabel integer, yaitu rear, front, full, dan empty. Rear untuk menentukan bagian belakang queue, front untuk bagian depan queue, dan full dan empty itu adalah dua variabel yang digunakan untuk menentukan penuh atau kosongnya suatu queue. Setelah mendefinisikan semua konstanta dan struct, barulah kita masuk ke pembahasan fungsi. Dimulai dari fungsi init queue yang mengambil argumen queue dengan elemennya bertipe underscore queue. Di sini akan ditentukan nilai rear dan front itu sama dengan 0, yang berarti queue itu kosong, belum ada isinya. Lalu ditentukan nilai full itu sama dengan 0, yang berarti queue itu tidak penuh, dan nilai empty dibuat 1, yang berarti queue itu kosong. Lalu ada fungsi isFull dan isEmpty. Kedua fungsi ini sederhana cara kerjanya. IsFull itu untuk mengembalikan nilai full dari queue yang berbentuk integer, sedangkan isEmpty itu adalah kebalikannya. IsEmpty mengembalikan nilai empty dari queue yang juga merupakan integer. Setelah itu kita masuk ke fungsi addQueue yang mengambil argumen berupa queue, yaitu pointer yang bertipe underscore queue, dan OB yaitu tipenya underscore element. Pertama akan dicek apakah queue penuh. Jika queue penuh, maka tampilkan pesan queue is full, atau dalam bahasa Indonesianya queue penuh. Lalu akan dikembalikan ke fungsi utama atau fungsi main. Lalu nilai rear dari queue akan ditambah 1. Setelah itu hasil penjumlahan dengan 1 ini akan dimodulo dengan max size, yaitu 100. Apabila penjumlahan ini lebih besar dari 100, maka misalnya kalau nilainya 100, maka hasil rear dari queue adalah 0. Kemudian dalam queue, dalam indeks rear akan dimasukkan elemen OB. Lalu kita akan melakukan pengecekan. Apabila nilai front sama dengan nilai rear, maka nilai full dari queue sama dengan 1, atau dalam kata lain queue sudah penuh. Jika belum, maka nilai full dari queue sama dengan 0, atau dengan kata lain queue belum penuh. Setelah itu nilai empty dari queue sama dengan 0, karena sudah ada setidaknya satu elemen dalam queue. Lalu kita masuk ke fungsi delete queue dengan tipe underscore element. Kenapa underscore element? Karena fungsi ini akan mengembalikan tipe datanya underscore element. Fungsinya ini akan mengambil argumen queue, yaitu pointer dengan tipe underscore queue. Pertama akan didefinisikan variabel temp, yaitu sebuah underscore element. Lalu atribut name dari temp dalam indeks ke 0 itu akan dibuat karakter spesial untuk mengakhiri sebuah string. Lalu akan ditentukan apabila queue kosong, maka akan ditampilkan pesan queue is empty atau queue kosong, dan nilai temp akan menjadi nilai kembalian. Setelah itu nilai front dari queue akan ditambah 1, dan hasil penjumlahan dengan 1 ini
akan dimod dengan max size, yaitu angka 100. Misalnya kalau nilai front dari Q ditambah 1 sampai dengan 100, maka saat dimod dulu nanti, maka hasilnya dari front dari Q nanti adalah 0. Dan nilai temp adalah nilai elemen dari Q yang berada di indeks front. Lalu akan dilakukan pengecekan. Apabila nilai rear dari Q sama dengan nilai front dari Q, maka nilai empty dari Q sama dengan 1, atau dengan kata lain Q sudah kosong. Jika tidak, maka nilai empty dari Q sama dengan 0, atau dengan kata lain Q belum kosong. Setelah itu, karena sudah ada nilai dari Q yang dihapus, maka nilai full dari Q sama dengan 0, atau dengan kata lain Q sudah tidak penuh lagi. Lalu untuk nilai kembaliannya akan dikembalikan variabel temp. Lalu untuk fungsi terakhir ada fungsi main. Di sini akan diinisialisasikan beberapa variabel seperti variabel comment, variabel OB yang berupa underscore elemen, dan variabel A yang merupakan underscore Q. Lalu kita akan menginisialisasikan QA. Setelahnya akan ditampilkan beberapa daftar perintah yang bisa dipakai. Di antaranya itu adalah perintah add, perintah delete, dan perintah buy. Setelahnya kita masuk ke dalam loop while. Loop while ini berisi kondisi bahwa perintah yang dimasukkan itu tidak sama dengan buy. Nah, program ini akan meminta kita untuk memasukkan sebuah perintah. Jika perintah yang dimasukkan berupa perintah add, maka kita akan diminta untuk memasukkan sebuah nama. Dan jika QA itu sudah penuh, maka akan diberikan pesan bahwa kita tidak bisa melakukan penambahan nama lagi. Sedangkan jika QA masih bisa diisi, maka nama yang kita masukkan akan ditambahkan ke dalam QA. Dan juga ada pesan yang memberitahu kita bahwa nama yang ingin kita masukkan sudah dimasukkan. Sementara itu, jika perintah yang dimasukkan berupa perintah delete, maka kita akan dicek apabila QA itu kosong, maka akan diberitahu bahwa Q-nya kosong. Sedangkan jika QA tidak kosong, maka nilai OB adalah nilai paling depan dari QA yang dihapus. Setelah itu ada juga pesan bahwa nama sudah dihapus dari QA. Nah, kita sudah mencapai akhir dari loop while. Akhir dari loop while ini tercapai jika kita memasukkan perintah buy, dan juga ada pesan bahwa sesi telah berakhir. Langsung saja ke contoh. Kita masukkan 3 nama, yaitu ada Adil, ada Budi, dan yang ketiga ada Chandra. Lalu kita akan menghapus ketiga nama tersebut, dan setelah itu kita melakukan delete sekali lagi. Nah, kita lakukan delete sekali lagi dan dapat dilihat bahwa Q kosong. Maka langsung saja kita ketikkan perintah buy. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.